Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya Prima dengan NIM 231011403745 dari kelas 03 TPLP 036. Dan di video kali ini saya akan membuat sebuah codingan untuk mengerjakan tugas struktur data dengan tema circular queue. Oke, jadi tugasnya itu kita disuruh untuk membuat sebuah codingan dengan size-nya itu 6. Nanti outputnya itu berupa menu yang kita bisa pilih. Yang pertama itu mengambil antrian atau NQ. Yang kedua itu memanggil antrian atau DQ. Terus yang ketiga itu ada mengecek antrian. Yang keempat ada mengkosongkan antrian atau clear. Yang kelima itu exit atau keluar. Oke, sebelum ke code-nya, saya akan menjelaskan sedikit biar kita semua paham dan bisa ngebayangin circular queue itu tuh implementasinya gimana sih. Di sini tuh ada sebuah lingkaran ya. Jadi circular queue. Circular queue itu berarti antrian yang melingkar. Circular queue ini menggunakan sistem FIFO, first in, first out. Dia juga memakai stack atau tumpukan. Oke. Jadi kalau di kehidupan nyata kita bisa cek, kita bisa lihat ya, di sekitar kita tuh ada yang namanya ATM. Dalam ATM tuh pasti ada antriannya gitu. Yang ini deh contoh. Di dalam ruangan itu pasti sedikit gitu. Paling ya muat 3-4 orang doang di dalam, dan sisanya ngantrinya di luar pintu kaca ini nih. Jadi 3 orang bisa di dalam, sisanya itu di luar, ngantrinya di luar gitu. Berarti ini kuota ruangannya tuh cuman 3 orang, size-nya tuh cuman 3. Nah, di sini misalkan saya bikin sebuah lingkaran. Ini ada angka 1, 2, dan 3. Itu angka apa? Itu tuh angka indeksnya gitu. Sebenarnya indeks itu dimulai dari 0. Tapi sini saya bahasnya mulainya dari 1. Kenapa? Karena biar kita semua tuh bisa pahamnya lebih gampang. Oke, di sini saya tambahin alur deh biar gampang pahaminnya. Sebentar. Kayak gini sih. Terus di sini yang terakhir. Sini. Oke. Maksudnya gimana nih? Jadi gini, ada sekumpulan orang. Anggap ini tuh merupakan sebuah ATM gitu. ATM. Anggap nih kita lagi di ATM. Ini Andi, Tina, Reza, Nadine, Jono. Ini orang lah kita anggap. Andi tuh pasti masuk ke pertama gitu, indeks pertama, indeks awal. Gimana caranya Tina bisa masuk? Ingat sistem first in, first out. Berarti Andi yang awal dia ada di indeks pertama, dia akan geser. Tina masuk. Terus gimana Reza bisa masuk? Andi yang awalnya 2 jadi ketiga. Tinanya di indeks kedua, Rezanya masuk. Lalu Nadine sama Jono gimana bisa masuk? Padahal kuotanya cuman atau size-nya itu cuman 3. Ingat, first in, first out.
Andi tadi masuk pertama, first in, maka Andi juga harus keluar yang pertama atau first out. Berarti Andi, anggap Andi ini kan di dalam sebuah ATM ini, anggap Andi sudah ngambil duit lah segala macam, udah kelar segala macam, Andi keluar, Tinanya pindah masuk, Reza ke sini, antrian 2, Nadine di antrian pertama. Sekarang gimana cara Jono masuk? Sama, berarti Tinanya keluar dulu, Reza pindah, Nadine pindah kedua, dan Jono baru bisa masuk. Si Reza nih keluar, adiknya pindah dulu, Jono ke sini. Anggap 3 ini ya ATM-nya lah, mesinnya di sini gitu. Setelah Nadine keluar, Jono pindah dulu, Jono keluar, dan queue-nya ini kosong. Ya kurang lebih gini lah, circular queue itu. Oke, sekarang kita masuk ke codingannya. Pokoknya kita harus bikin menunya tuh kayak gini. Ada ambil antrian, panggil antrian, cek antrian, kosongkan antrian, dan keluar. Oke, include IOStream. Biasalah, library dari C++. Biar kita bisa menginput atau output sebuah apa yang kita pengen output dan apa yang kita pengen input dan output. Kalau kita hapus, ini bakal error di bagian in, cout, sin, pokoknya segala macam yang berhubungan dengan input dan output. Makanya kita pakai include IOStream. Nah, selanjutnya ada using namespace std. Ini apa sih? Jadi ini biar kita nggak nulis std manual. Contohnya gimana? Kalau kita matiin, ini bakal error. Terus gimana cara bener ya? std.2.2 std.2.2 baru dia bener. Handlesnya juga sama, std.2.2. Apakah ada kelar? Enggak, ini masih error, begitu terus sampai bawah. Bayangin kalau nggak ada ini tuh kita bakal ngelakuin ini, std.2.2 ke setiap code-nya, bakal capek dong. Makanya kita pakai yang namanya using namespace std. Selanjutnya ini ada define size 6. Berarti kita ngasih tahu kalau size-nya ini maksimalnya 6 gitu. Oke, selanjutnya ada class circular queue. Class circular queue ini merupakan ya kelas dari circular queue gitu. Isinya itu apa aja? Ntar, itu isinya sampai sini. Ya kan, ini kuning kan sampai sini. Sampai dari sini sampai bawah tadi. Di sini ada private sama public. Code yang di dalam private ini front sama rear. Front itu nilai depan, rear itu nilai belakang. Kita deklarasiin dulu sebagai min 1. Nah, min 1 ini apa? Min 1 ini merupakan sebuah indeks. Ingat, indeks itu mulai pasti dari 0. Nah, kalau min 1 berarti indeksnya belum ada. Nah, private yang di dalam ini hanya bisa diakses di dalam code ini, di dalam class circular queue ini. Kalau kita akses ini di luar kelas ini, nggak akan bisa. Nah, kecuali bedanya sama public tuh bisa diakses di luar kelas circular queue ini. Nah, selanjutnya kita deklarasiin sebuah array gitu untuk menyimpan atau menampung queue-nya. Queue total apa? Jumlah array-nya berapa? Size-nya berapa? Kita lihat nih, size-nya 6. Oke. Sekarang kita bikin yang namanya bool is full. Bool is full ini apa? Itu untuk ngecek apakah sebuah queue itu penuh atau tidak.
kita ambil contoh yang ini. Kalau frontnya ini indeks 0 dan rearnya ini size min 1, berarti 6 kurang 1 sama dengan 5. Kalau frontnya indeksnya 0 dan rearnya indeksnya 5, berarti beneran kan size nya 6. Indeks itu mulai dari 0, berarti indeks terakhir itu di 5. Nah terus yang ini apa, pokoknya kurang lebih sama lah. Kalau salah satu dari ini dan ini, kalau salah satunya terpenuhi, berarti bool is full ini, boolean ini, berarti nilainya true, benar. Nah selanjutnya kita cek apakah Q ini kosong. Kita kasih bool is empty. Untuk penamaan bebas ya. Is empty ini apa? Kalau front nilai depannya tuh min 1, padahal kan harusnya front tuh 0 ya. Berarti kalau frontnya min 1 atau Q-nya kosong, ya udah is empty ini true, benar. Selanjutnya kita buat untuk menu pertama, menu 1. Sebentarnya apa? Oke. Void in enq, void tipe data void enq dengan parameter integer value. Jadi menu 1 ini dari sini sampai sini, sampai baris ke 47. If is full, kalau Q-nya penuh, ya udah kita kasih pesan gitu, kita kasih out pesan. Kita kasih out Q penuh. Kalau is full-nya true, kalau nggak true atau belum penuh Q-nya, berarti kita lakuin ini semua. If front min 1, kalau frontnya masih kosong nih, sebuah Q-nya masih kosong, benar-benar kosong, berarti kita setting frontnya 0, rearnya 0 untuk apa ya, untuk kondisi pertamanya yang seperti ini. Nah selain itu, selain yang di atas ini, kalau rearnya 5 dan frontnya tidak sama dengan 0, berarti kita pindah nih pindah si rear ini ke array pertama, array awal gitu. Kalau rearnya ini size min 1, size min 1 berarti berapa? 6 kurang 1, 5. Pokoknya kalau rear udah berada di indeks terakhir nih, berarti kita reset ulang lah kasarnya, rear sama dengan 0. Selain itu rear plus plus, atau kita increment lah, kita tambah 1. Kita pindah rear menjadi indeks selanjutnya. Misal saat ini rear itu berada di indeks 0, kalau kita increment berarti rearnya sama dengan 1. Oke, selanjutnya kita simpan nilai value ini, Q career itu untuk menyimpan sebuah nilai atau value yang kita masukin. Misalnya kita masukin angka 1 di awal, berarti ya udah kita simpan nilai 1 tersebut gitu. Yang nantinya si outnya itu data titik dimasukkan ke dalam Q. Misalkan value-nya yang pertama kita masukkan 1, berarti si outnya nanti akan muncul data 1 dimasukkan ke dalam Q. Habis itu misalkan kita pilih menu 1 lagi, terus kita tambahin angka lagi, misal angka 2, jadi si outnya nanti data 2 dimasukkan ke dalam Q. Oke, udah jelas untuk menu 1. Selanjutnya kita buat codingan menu kedua, yaitu ada void deq, fungsi deq. If kalau kosong, maka kita kasih pesan Q-nya kosong. Oke. Kalau nggak kosong, kita lakuin ini. Cout data Q from diambil dari Q. Berarti ini untuk menu kedua.
Menu kedua kan memanggil data. Berarti misalkan kita klik angka 2, menu 2, nanti bakal muncul gini, data Q from, diambil dari Q. From ini apa? Ingat yang tadi, first in first out. Misalkan di dalam Q-nya itu ada angka 1 sampai 3. Kalau kita klik menu 2, angka 1 itu bakal dipanggil, dan si out-nya nanti bakalan data 1 diambil dari Q. Oke, analyze. Lanjut ke bawah. If kalau frontnya sama dengan rear, kalau nilai front, indeks front sama dengan indeks rear, indeks awal sama dengan indeks akhir, berarti kita setting front sama rear kita kosongin semua karena semuanya udah penuh gitu. Selain itu, kalau frontnya ini berada di paling terakhir, kita pindahin frontnya ke array awal gitu, karena dia udah di posisinya udah di akhir gitu. Nah, kalau yang tadi rear yang di increment, sekarang front yang di increment. Berarti misalkan frontnya berada di indeks 0 saat ini, kalau kita increment berarti frontnya nambah. Terus karena kita berada di menu 2 di Q, berarti indeks tersebut value-nya dihilangin gitu atau dipanggil. Oke, selanjutnya di menu 3. Menu 3 itu ada display queue atau menampilkan sebuah queue-nya lah, antriannya. If is empty, kalau queue-nya kosong, si out queue kosong, sama kayak tadi lah. Terus si out isi queue, nanti akan muncul isi queue. If kalau rear lebih dari sama dengan front, kalau nilai rear atau nilai rear itu kan belakang, kalau nilai belakang lebih dari sama dengan front, maka tampilkan ini, kita bikin loopingan nih, i sama dengan front, i kurang dari sama dengan rear, i plus plus. Misal saya pengen inputannya tuh angka 1 sampai 6, berarti nanti tampilannya tuh angka 1 sampai 6. Nah, selain yang di atas, berarti misal 1 sampai 6. Misal saya udah panggil angka 1, berarti kan sisanya 2 sampai 6 kan. Nah, kondisi ini akan muncul 2, 3, 4 sampai 6. Oke gitu. Kalau yang ini untuk yang awal, sama sekali kita nggak pilih menu apapun. Kalau yang ini, kalau kita udah bikin sebuah queue, habis itu kita memanggil satu queue, kondisi ini akan berjalan gitu. Cout analyze. Lanjut ke menu 4. Menu 4 ini fungsi void clear queue atau menghapus semua queue-nya yang ada. Kita deklarasiin front rear-nya itu sama dengan -1. Berarti front sama rear-nya itu kosong. Berarti cout-nya queue dikosongkan. Bener kan? Oke, terus untuk menu 5-nya mana? Menu 5 itu kan exit atau keluar ya. Jadi kalau menu 5 itu ya kita nggak terlalu butuh fungsi yang kayak gimana lah, kita cuman perlu cout doang kan, kayak keluar dari program gitu, cout paling kurang lebih kayak gitu. Oke, untuk kelas yang ini udah kelar. Menu 1, menu 2, menu 3, menu 4 udah ada di dalam kelas circular queue. Selanjutnya kita bikin kita jalanin programnya gitu. Kita bikin int main biasalah di C++. Kita panggil circular queue. Ini apa? Class yang tadi nih, untuk memanggil menu-menu yang ada gitu. Terus key-nya ini apa? Key-nya ini sebuah objek. Lanjut, kita deklarasiin int choice dan value. Choice ini apa? Choice ini pilihan gitu. Menu kan
dari angka 1 sampai 5 ya. Choice ini pilihannya. Misal kita pencet angka 1, berarti yang nampil nanti ini. Choice 2 berarti pilihan kedua bakal ditampilkan gitu. Terus untuk value ini merupakan inputan nantinya yang akan kita masukin ke dalam queue. Misal nanti saya akan masukin angka 1, ya udah berarti value-nya itu 1. Oke, di bawah ini ada loopingan do while. Do itu lakukan, while itu ketika. Lakukan ini semua yang ada di dalam ketika choice-nya tidak sama dengan 5. Kita lakuin ini semua terlebih dahulu. Oke, kita see out menu. Ini semua akan tampil dulu, pasti akan muncul dulu ketika kita running code-nya. Ini pasti muncul, lalu di bawahnya pasti muncul see out, pilih scene choice. Kita disuruh untuk menginputkan mau menu yang nomor berapa nih, dan itu semua dikontrol oleh switch case di sini. Switch choice case 1, 2, 3, 4, 5 karena menunya ada 5 gitu. Selain 5 ini, misalkan usernya menginput angka 6 kan nggak ada case 6, berarti secara by default si auto ini bakal menampilkan ini pilihan tidak valid karena case-nya itu 1 sampai 5 doang. Oke, kita bahas ini switch case. Case pertama, kalau user menekan tombol 1 menginputkan 1, kita suruh, karena 1 itu menu kan menambahkan nilai kan. Ya udah, kita see out, masukkan nilai. Terus scene value yang tadi, sebuah deklarasi yang di sini nih. Misalkan saya nanti pengen masukin angka 1, ya udah di sini enqueue, key tadi objek yang tadi, enqueue ini fungsi yang ada di kelas circular queue yang ada di sini nih. Enqueue ini dipanggil dan nilainya yang value ini 1. Kan kalau saya pengen masukin angka 1 ya. Terus break ini apa? Break ini untuk memberhentikan. Misal saya pilih angka 1, ya udah semua yang sini ditampilkan, habis itu break, nggak lanjut ke case lain. Nah, selanjutnya untuk case 2 ini dequeue, berarti ya kita panggil fungsi dequeue yang ada di circular queue itu. Dequeue apa? Menu kedua itu apa? Memanggil antrian, atau kasarnya menghapuslah elemennya. Selanjutnya display queue ini menampilkan isi dari queue. Misalkan saya nanti 1 sampai 6, ya udah nanti akan ditampilkan angka 1 sampai 6. Selanjutnya case 4, ini ada clear queue, fungsi yang tadi dipanggil. Berarti kita membersihkan semua queue atau mengkosongkan semua queue yang ada. Nah, yang case 5 itu keluar dari program. Nah, yang tadi nih see out, keluar dari program. Kalau kita klik tombol 5, angka 5, pasti see out-nya pasti kayak gini. Terus break. Selain 5 yang di sini, kalau kita klik angka 6, 7 dan lain-lain, pasti yang ditampilin tuh pasti see out, pilihan tidak valid. Oke. Code-nya udah kelar, kita coba running code-nya. Oke, sini ada menu ya. Yang pertama ambil antrian atau enqueue,
kedua panggil antrian atau DQ, cek antrian display, kosongkan antrian clear, dan 5 keluar. Sini saya pengen pokoknya 1 sampai 6, angka 1 sampai 6 ya, isi Q-nya. 1, tambahkan nilai 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Oke, ini udah full nih. Coba kita mau tampilin antriannya. Berarti kita pilih menu nomor 3. Muncul isi Q 1 sampai 6. Coba kita mau ngecek kalau kita tambahin angka 7 atau size-nya lebih dari 6, bisa nggak ya? Angka 7. 6. Kita sorry. 1. Habis itu kita masukin nilai. Q penuh. Kenapa Q penuh? Karena di sini udah ada 6 angka, 6 elemen, maka Q penuh. Sekarang kita tampilin dulu cek antrian. Kalau kita panggil antrian, menu kedua, benar, data 1 diambil dari Q. Berarti data 1 tadi udah keluar dari Q. Kalau kita tampilkan antriannya, cek antrian, angka 1 hilang. Terus kalau kita panggil lagi, terus kita cek lagi, benar, 3, 4, 5, 6. Terus sekarang kalau kita pengen mengambil antrian lagi nih, angka 1 lagi deh. Apakah angka 1 ada di depan? Enggak, pasti di belakang angka 6. Karena apa? Karena first in first out. 3 ya kan, 3, 4, 5, 6, 1. Oke, semuanya udah berjalan. Menu 1 bisa, menu 2 bisa, menu 3 bisa. Sekarang kita jalanin menu 4 dan menu 5. Menu 4, kosongkan antrian. Oke, Q dikosongkan. Coba kita cek dulu. Oke, bener, Q kosong. Sekarang menu kan ada 5 ya. Kalau kita pilih angka selain 5, 1 sampai 5, selain berarti angka 6 kan. Bebas angkanya sih. Pokoknya yang bukan angka 1 sampai 5. Kalau kita enter, pilihan tidak valid karena nggak ada. Oke, semua kode udah berjalan. Sekarang nomor 5, keluar. Udah keluar dari program. Oke, kurang lebih itu saja video codingan struktur data circular queue yang bisa saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.